welcome back to my channel BRI Kontraktor BSI. Kali ini kita akan mencoba membahas perbedaan antara arsitek dengan teknik sipil. Ikutin terus, jangan sampai gagal paham atau gagal fokus. Ini versi NBSI, akan kita kupas apa perbedaan teknik sipil dan arsitek. Teknik sipil dengan arsitek itu sangat berbeda. Pertama dari segi tulisan sudah berbeda. Kalau sipil itu pertamanya S, arsitek itu pertamanya A. Jadi dari segi kerjaan mereka juga berbeda. Oke, yang ini hanya saya informasikan menurut pengalaman saya aja, atau yang pernah saya pelajari atau yang pernah saya ketahui dan yang pernah saya alami perbedaan antara arsitek dengan sipil. Jadi kalau seandainya ada kesalahan penyebutkan tugas atau deskripsinya pekerjaan arsitek, karena saya bukan di bidang arsitek, saya mohon maaf, ini hanya versi saya aja. Mungkin teman-teman lebih, kalau seandainya pengen lebih lengkap atau lebih tahu lagi apa itu fungsinya apa dan tugasnya arsitek, boleh jalan-jalan ke Gramedia. Di sana juga banyak buku tentang apa itu teknik sipil dan apa itu arsitek. Jadi biar teman-teman tidak salah jurusan bagi adik-adik yang ingin kuliah di bidang dua item tersebut. Tapi yang pastinya kalau di universitas, mereka tergabung dalam satu fakultas namanya Fakultas Teknik, yang jurusannya berbeda, yang satunya arsitek, yang satunya teknik sipil. Arsitek itu sangat berbeda dengan sipil, tapi mereka mempelajari pelajaran dasar yang sama. Kalau si arsiteknya itu, kalau pertama kali kuliah itu dan sipil juga mempelajari mata pelajaran yang sama. Pertama di mata pelajaran umum dan mata pelajaran atau mata kuliah di kejuruan sama-sama teknik menggambar juga mempelajari. Jadi kalau di di perkuliahan mereka itu, si arsitek kuliahnya itu lebih banyak ke desain perencanaan. Mereka lebih banyak ke sana. Kalau si sipil lebih banyak ke perhitungan, analisa, hampir semua analisa lah, baik itu analisa struktur, analisa tanah, analisa jalan, analisa aspal, analisa anggaran biaya. Hampir semua yang dipelajari sipil itu analisa. Makanya keluar rumus tidak selamanya sigma sama dengan 0. Nah, gitulah. Jadi yang dipelajari itu adalah keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak berat ke sini juga tidak berat ke sini. Itulah yang dipelajari teknik sipil, sigma sama dengan 0 itu tadi. Jadi perbedaannya secara sipil di mata kuliahan seperti yang saya sampaikan tadi. Si arsitek lebih ke desain dan perencanaan, dan si sipil lebih ke perhitungan gitu. Kalau di dunia kerja juga mereka berbeda. Tugasnya si arsitek ini pertama setahu saya itu mereka mendesain. Jadi kalau seandainya kita memiliki bangunan, si arsitek lah yang pertama kali tampil dengan sketsa mereka. Jadi nanti setelah si arsitek mensketsa apa yang akan dibuat, nanti akan mereka tuangkan, akan mereka kirimkan kepada si engineer, profesional engineer-nya atau si sipilnya tadi, untuk menghitung kekuatan dari semuanya tadi, mulai dari kekuatan tanahnya, kekuatan pondasinya, baloknya, beamnya, balok beam ya sama ya, kolomnya, plat lantai, atap, itu semua akan dihitung sama si sipil. Dan nanti setelah ada perhitungan yang matang, ada perubahan, misalnya baloknya kurang besar, besinya kurang besar, slabnya kurang tebal, nanti hasil perhitungan itu akan disubmit lagi ke si arsitek. Jadi si arsitek akan menyesuaikan, ini dari desain saya agak berbeda, bisa nggak nanti? Mereka lah selalu mencari alternatifnya. Jadi si tugas arsitek tadi setelah mereka mendesain, dihitung sama sipil, dikembalikan kepada si arsitek, nanti keluarlah yang namanya gambar perencanaan.
Nah, jadi dari gambar perencanaan itulah baru bisa si arsitek tadi mengeluarkan yang namanya rancangan anggaran biaya. Itu juga dihitung secara bersamaan dengan si sipilnya tadi, plus dengan si ME-nya, MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Mechanical Electrical Plumbing ini adalah ya tambahan dari, bisa jadi dari elektro dan juga tambahan dari sipil itu sendiri. Itu wajib mereka hitungkan lagi. Jadi setelah itu nanti selesai, barulah proyek ini bisa ditenderkan. Jadi setelah ditenderkan ini ada lagi tugas si arsitek ini, tapi si arsitek ini mereka memiliki tim namanya konsultan pengawas atau MK, manajemen konstruksi. Jadi setelah mereka itu selesai, nanti ditenderkan lagi saat pembangunannya nanti, dan mereka akan ditenderkan dalam bentuk konsultan pengawas, sambungan atau penyambung tangan dari owner sendiri. Tugas mereka adalah untuk memeriksa hasil pekerjaan si kontraktor sesuai nggak dengan analisa yang dibuat sama si konsultan perencana tadi. Nah, jadi setelah dihitung tadi, ditenderkan tadi, jadi barulah dibangun. Nah, itu kembali ke si tugas sipil tadi. Sipil tadi ya kerjanya itu tadi di dunia kontraktor tadi, mulai dari pembangunan, mulai sampai ke selesai tadi. Terus apakah di saat kontraktor membangun tidak ada orang arsitek? Ada. Itu terkadang mereka ada drafter seniornya, mulai dari yang membuat asbul drawing, shop drawing. Itu nanti kadang-kadang mereka juga ada yang tamat dari arsitek juga bekerja di kontraktor sebagai pemula, ya mengambil pekerjaan yang bagian itu tadi. Nah, jadi dari pengalaman saya sendiri waktu saya bekerja di konsultan itu, saya bidang saya sipil. Jadi yang saya pelajari itu adalah yang saya kerjakan itu adalah kebutuhan dari strukturnya itu tersebut. Dan ada teman saya yang tamatan arsitek, dan dia itu khusus di shop drawing, di analisa, di perubahan dan perubahan gambar lainnya gitu. Nah, saat pekerjaan di kontraktor, si arsitek tadi ya sama di gambar, shop drawing, ya seperti itu tadi. Bukan berarti di situ saja. Terkadang mereka juga di tim engineering, di bagian pelaporan, di bagian analisa, itu juga mereka kerja di sana. Itu bagi yang junior. Kalau seandainya bagi yang senior, ya itu tadi, mereka bikin yang namanya perusahaan sendiri di bidang konsultan pengawas, di bidang konsultan supervisi, di bidang perencanaan. Dan si sipil juga seperti itu. Mereka bisa buka kontraktor sendiri, bisa memborong sendiri. Bukan berarti mereka tamat sipil, tidak tamat arsitek, tidak bisa memiliki perusahaan. Bisa, kalau seandainya kita memiliki mental yang kuat atau memiliki dana yang kuat, bisa membuka perusahaan, baik itu konsultan perencana, baik itu konsultan supervisi, baik itu kontraktor sendiri. Kita tidak ada bidang di sana, tapi bisa meng-hire mereka-mereka itu tadi, yang tamat dari sipil, yang tamat dari arsitek, ada bisa juga jadi gubernur. Ya kayak Ridwan Kamil itu tamat, dia itu seorang arsitek, desain-desain juga mereka. Beliau juga bagus. Saya sering nengok desain beliau. Hampir masjid, ada beberapa masjid di Indonesia yang desain beliau menurut saya luar biasa menarik. Itulah tugasnya si arsitek tadi. Tugas menurut saya sendiri, atau menurut seorang, perbedaan teknik sipil atau arsitek di mata seorang tamatan sipil gitu. Nah, itulah perbedaannya yang saya tahu gitu loh. Tapi kalau secara teknis, mungkin di video selanjutnya akan kita bahas perbedaan teknik sipil dengan arsitek itu sendiri. Kalau seandainya di dunia konstruksi, tak baik dia tamatan sipil, tamatan arsitek, baik dia tamatan ekonomi, baik dia tamatan manajemen, ingin membuka usaha di bidang kontraktor, ya boleh-boleh saja bidangnya, tapi alangkah bagusnya di bidang masing-masing. Tapi kalau seandainya teman-teman ada peluang di dunia kontraktor, ingin membuka jasa kontraktor seperti yang saya sampaikan video-video saya sebelumnya, ya boleh saja. Nah, itulah salah satu gambaran yang saya ketahui perbedaan sipil dengan arsitek.
Jadi mereka itu semuanya sama-sama membutuhkan, antara engineer, antara arsitek itu sama-sama membutuhkan di dunia konstruksi. Bahkan teknik elektro sendiri juga baik itu elektro arus lemah, arus kuat, bukan berarti tidak bisa bekerja di kontraktor. Bisa. Jadi saya dulu pernah kerja di power apa namanya di salah satu BUMN itu membangun pembangkit listrik. PM-nya itu CM-nya itu tamatan elektro arus lemah kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah ya. Ada yang tamatan mesin, ada tamatan industri. Kenapa? Karena kita waktu itu power plant. Power plant itu membangun pembangkit listrik. Di sana ada sipilnya, ada arsiteknya, ada mekanikalnya, ada elektrikalnya, ada engine-nya, ada plumbingnya. Jadi semua masuk di sana semua. Kalau seandainya kita di konstruksi gedung hotel misalnya kan, bukan berarti kita tamatan elektro tidak bisa masuk. Di sana juga kalau hotel juga ada jurusan lainnya. Setelah nanti selesai strukturnya yang dikerjakan sama sipil, nanti masuk arsiteknya untuk interior, desain interior kayak kamar mandi, kayak apa namanya kitchennya, kayak ruang tamunya, kayak PNB-nya, kayak hampir semua kamarnya, ballroomnya itu semua juga didesain sama seorang arsitek gitu kan. Nah, nanti setelah itu selesai, hotel itu juga ada yang namanya chillernya, juga ada AC-nya, juga ada splinkernya, juga ada listriknya. Nah, itu semua ada teleponnya, ada wifi-nya. Nah, jadi semua saling membutuhkan. Bukan berarti hanya tamatan sipil saja yang bisa bekerja di dunia kontraktor, tapi hampir semua tamatan manapun boleh ikut bergabung di dunia kontraktor jika mereka sedikit menguasai atau memang di sana jalan rezekinya. Kembali ke rezeki masing-masing itu tadi ya. Jadi jangan pantang menyerah, jangan loyo, jangan tidak semangat. Semuanya itu ada jalannya. Bahkan saya dulu juga waktu tamat kuliah pernah berpikir bahwa ijazah saya ini tidak akan saya kasihkan ke orang, dalam arti tidak akan melamar pekerjaan ke perusahaan manapun, karena saya pengen berusaha, ingin berwirausaha sendiri gitu kan. Bahkan saya dulu pernah ternak ayam, jadi karena bangkrut ternak ayam makanya saya ambil fotokopi, bukan ijazah saya ya, ambil fotokopi ijazah saya untuk melamar pekerjaan. Jadi akhirnya saya mulai bekerja, dapat pengalaman, ya buka usaha sendiri, tetap tutup lagi, buka lagi, dan sekarang ya alhamdulillah ya beginilah. Yang penting bisa dapat makan gitu. Oke, sampai di sini video saya kali ini. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan atau penyampaian saya yang kurang bagus atau penyampaian saya yang salah. Saya mohon maaf, ini hanya perbedaan antara arsitek dengan teknik sipil sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya jalani. Kalau seandainya ada tambahan dari teman-teman, boleh nanti komen di bawah, jangan lupa di share. Kalau seandainya teman-teman kurang puas, nanti masih ada video-video selanjutnya. Nanti kita akan membuat video perbedaan antara teknik sipil dengan arsitek, dan kita akan podcast sama seorang arsitek asli gitu kan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, karena subscribe teman-teman adalah nadi untuk channel YouTube ini. Kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan di share. Dan jangan lupa follow IG saya Berry_NBSI, dan sampai jumpa.